Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Walhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal 'alamin. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صيبا نافعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Alhamdulillah, bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di subuh yang mulia ini, di awal-awal langkah 1444 Hijriah dengan spirit Muharram, tahun baru Islam. Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang terpilih, mendapatkan banyak keistimewaan. Alhamdulillah, perjalanan waktu mengantarkan kita untuk kembali bertemu dengan bulan Muharram. Dan ini adalah tambahan keistimewaan karena Allah memanjangkan usia kita. 1 tahun berlalu, 1443 telah kita lewati dengan semua musim-musim kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan hidup yang Allah berikan bertemu dengan 1444 Hijriah, maka kita bersyukur karena sejatinya
umur kita, usia kita adalah peluang untuk menambah bekal menuju perjalanan akhirat. Seorang muslim melihat bahwa bertambahnya waktu adalah bertambahnya peluang untuk memberatkan timbangan pahala kebaikannya, untuk menambah amal-amal soleh dan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, seorang muslim juga melihat bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kembali dengan bulan Muharram, ada cita besar dan komitmen keimanan yang perlu diperbarui, yaitu amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Di awal perlangkahan kita hendaknya memastikan niat-niat kita, ya, memastikan niat-niat kita berkaitan dengan amal-amal soleh yang akan kita lakukan. Masya Allah, di 1444 Hijriah ini kita akan kembali bertemu dengan banyak musim-musim kebaikan. Yang terdekat ada puasa Ashura, ya, di bulan Muharram. Berpuasa 1 hari, Nabi meminta pahalanya terampunkan dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Kita bayangkan dan mengingat-ingat begitu banyak kesalahan, kealpaan, kelalaian yang pernah kita lakukan tahun kemarin 1443. Dengan 1 hari berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang Maha Pengampun, akan menggugurkan seluruh kesalahan kita 1 tahun yang lalu. Ini adalah tawaran investasi akhirat dari Allah dalam musim-musim kebaikan. Kemudian Allah juga mengatakan lewat baginda sallallahu alaihi wasallam bahwa puasa terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasa Muharram. Dalam Sahih Muslim dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Ibadah puasa yang paling bagus setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Maka memperbanyak puasa di bulan ini adalah amalan yang sangat-sangat dianjurkan. Tentunya bentuk puasa terbaik yang diajarkan Nabi adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Berpuasa 1 hari, berbuka 1 hari. Berselang-seling, berarti kurang lebih ada 15 hari dia berpuasa. Ya. Belum juga kita menemukan harus berpuasa 1 bulan penuh di Muharram, karena itu akan menandingi Ramadan. Kalaupun tidak mampu dengan puasa Daud, pastikan Senin Kamis kita pelihara, kita maksimalkan di bulan ini. Ya, berarti kurang lebih ada 8 kali kita berpuasa di bulan ini, setiap Senin dan Kamis. Atau kalau belum mampu 8 kali, paling tidak pada 3 hari terbaik setiap bulan. Ada Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriah. Atau 3 hari dipilih, 10 hari pertama ambil 1 hari, 1 hari di 10 kedua, 1 hari di 10 terakhir. Minimal kita sempatkan berpuasa 3 hari, ya, atau 2 hari, ya, tanggal 9 dan 10 Muharram. Atau kalau belum bisa juga jangan terlepas 1 hari di tanggal 10 Muharram.
yang dikenal dengan puasa Asyura. Pada intinya puasa yang dilakukan di bulan ini adalah puasa terbaik setelah puasa Ramadan. Boleh jadi menjadi pemanasan untuk Allah Subhanahu wa taala melihat bahwa hambaku ini betul-betul berlatih berpuasa, dan insya Allah taala akan kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita jemaah sekalian. 9 bulan ke depan Allah pertemukan kembali dengan Ramadan 1444 Hijriah. Nah, ini momentumnya ya untuk kita melatih diri, memaksimalkan. Inilah mawasimul khairat, musim-musim kebaikan yang Allah buka kembali di tahun ini. Dan tidak semua orang mendapatinya. Ada yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di 1443 kemarin. Rahimahumullah. Nah, jamaah sekalian, musim-musim kebaikan ini jangan berlalu begitu saja. Tiba-tiba masuk bulan Safar, tidak ada satu hari pun kita berpuasa di bulan Muharram ini. Nah, akan tiba Rabiul Awal, akan tiba Rajab, akan tiba Sya'ban, akan tiba Ramadan. Ya, akan tiba musim 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Ya, akan tiba Zulqa'dah, bulan haram, akan tiba Zulhijjah 1444 Hijriah. Seorang muslim hendaknya merencanakan di awal tahunnya ini amalan-amalan apa saja yang bisa dia tambah atau yang bisa dia maksimalkan dalam perjalanan 1 tahun ke depan. Yang sudah berkurban tahun lalu, bagaimana dia persiapkan kurban terbaiknya di 1444 Hijriah. Yang mau melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji, dimantapkan doanya, dan seterusnya. Yang belum berkurban tahun lalu, bagaimana tahun ini atau tahun depan sudah dipersiapkan, disisihkan sebagian harta yang Allah berikan untuk ditabung. Bismillah, 12 bulan ke depan saya harus berkurban karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, tahun ini saya harus bertambah hafalan Al-Quran saya. Minimal tahun ini mudah-mudahan saya bisa menghafal 1 juz, 2 juz, 5 juz. Ya, ada program-program kebaikan yang direncanakan, ya, dicatat dan dimujahadahkan untuk tercapai. Bismillah, tahun ini insyaallah ta'ala tidak ada malam-malam yang lewat kecuali saya bangun salat malam. Karena salat terbaik setelah salat fardu adalah salatul lail. Afdhalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Tidak ada malam kecuali saya tutup dengan witir-witir terbaik. Kalau 1443 kemarin masih bolong-bolong witirnya, ya, qiyamul lailnya, baca Quran di akhir malam, istighfar di waktu sahur, masih kurang. Mudah-mudahan kesempatan hidup di 1444 Hijriah ini lebih banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita lakukan. 1443 kemarin kok rasa-rasanya masih banyak waktu Jumat yang terlambat datangnya. Sudah hampir naik khotib di mimbar baru mau ke masjid, ya. Atau masih banyak ngantuknya ketika mendengarkan khutbah tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini, ya, ketika Allah berikan kesempatan hidup bisa lebih maksimal lagi, soft terdepan dan seterusnya. Inilah ciri dari orang muslim yang mensyukuri tambahan hidup yang Allah berikan kepadanya. Dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dirinya menjadi seorang muslim yang visioner, ya, memiliki visi yang jelas. Dalam surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu
Ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memastikan amalan yang dia lakukan untuk esok harinya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa memastikan apa yang dia persiapkan untuk masa depannya. Nah, ini kan sebuah instruksi untuk menjadi seorang muslim yang visioner. Ada visi yang mau dia tuju. Seorang muslim sudah harus bisa memastikan dalam merencana amalan-amalan saleh yang mau dia lakukan, mau seperti apa dia tahun depan, seperti apa dia 5 tahun ke depan, apa yang mau dia capai 10 tahun ke depan. Bahkan seorang muslim sudah harus bisa memastikan bagaimana kehidupannya setelah kematiannya, di mana perjalanan akhiratnya nanti, merujuk kepada amal-amal soleh yang dia lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Apakah dia mau begitu-begitu saja, sementara Allah berikan kepadanya banyak fasilitas? Ya, Allah berikan nafas, kesehatan, penglihatan, pendengaran, ya, dan seterusnya. Semuanya dimaksimalkan untuk tahqiqul ubudiyah, mewujudkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah, orang yang sudah meninggal terputus semua amalannya. Yang qata'a amaluhu. Cuma 3 yang dia harapkan. Ya, ketika orang sudah meninggal dunia di 1443 atau tahun-tahun sebelumnya, sudah tidak bisa menambah amal soleh. Iya, kalau dia punya 3 modal yang pernah dia lakukan: sedekah jariyahnya, ya, meskipun sudah meninggal masih Allah catat pahalanya; ilmu bermanfaat yang pernah dia ajarkan kepada orang lain, selama ilmu itu diamalkan oleh orang lain yang pernah dia ajarkan, Allah juga catat untuknya pahala. Atau dia punya anak-anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Ini juga catatan bagi kita jemaah sekalian yang masih hidup. Siapapun kita, berapapun usia kita, kita adalah anak dari orang tua kita yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Maka pastikan kesolehan diri kita, pastikan kita adalah anak yang soleh dan doanya bermanfaat untuk orang tua. Maka subhanallah, penting bagi kita untuk menjaga konsistensi kita dalam iman dan amal soleh ini. Nah, jamaah sekalian, Muharram juga mengingatkan kita tentang betapa agungnya, ya, catatan perjalanan sirah nabawiyah, betapa agungnya Islam menyejarahkan kebaikan. Spirit hijrah yang luar biasa. Kalau kita membuka lembaran-lembaran sirah nabawiyah, akan kita dapatkan betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan 2 kegelisahan. Yang pertama, kegelisahan melihat kesyirikan, kejahiliaan yang meliputi Makkah, sementara kota ini betul-betul ada di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di situ tempat beliau dilahirkan, di situ tempat bapak ibu kabilah beliau, kota yang dicinta tapi penuh dengan kebodohan. Dan kerisauan yang kedua, ada amanah risalah dakwah yang harus diperjuangkan dan belum mendapatkan tempat di Mekah. Disiksa, diusir, dan seterusnya, mendapatkan 3 ancaman. Ya, kalau tidak dibasingkan, dipenjara, ditangkap, dikerangkeng, tidak bergerak bebas, atau dibunuh. Sekalian dibunuh.
Akal-akal manusia sudah kehabisan upaya, habis cara berpikir bagaimana menghentikan dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Ya. Dari sisi harta, pangkat, wanita ditawarkan untuk Nabi meninggalkan dakwah, beliau menolak. Lewat jalur terdekat, lewat paman beliau, Nabi SAW mengatakan, sekiranya mereka mampu mendatangkan matahari, meletakkan di tangan kananku, menghadirkan bulan, meletakkan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkannya. Sebuah keyakinan yang luar biasa. Ya. Sahabatnya diganggu. Wah, ngeri-ngeri Pak kalau kita baca sejarah itu. Ada yang kakinya ditarik dengan 2 kuda, kanan dan kiri diikat dengan kuda yang berbeda, berlari ke arah yang berbeda. Ada yang ditindis dengan batu di tengah padang pasir yang panas, hanya untuk keluar dari agamanya Muhammad. Pemimpin mana yang tidak bersedih dan risau melihat ya anggotanya disiksa seperti itu? Seorang anak dipaksa melihat kematian bapak dan ibunya agar dia mau menjadi orang kafir kembali. Ammar bin Yasir menyaksikan bapak dan ibunya tersiksa, menjadi syahid pertama dalam Islam. Semua upaya dilakukan, diteror, diboikot. Ya, Nabi dan sahabat pernah diboikot, Pak. Tidak boleh ada akses makanan masuk, informasi tidak boleh masuk, dikucilkan. Maka kondisi seperti ini mengundang ya inspirasi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan agar kita bisa melanjutkan risalah dakwah? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah meninggalkan Makkah menuju Yathrib yang kemudian menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Tahu nggak perjalanan meninggalkan Makkah ke Madinah dipilih oleh Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an untuk menjadikan sejarah bertolaknya Nabi dari Makkah ke Madinah sebagai awal tahun dalam Islam. Nah, ini juga luar biasanya Umar, jamaah sekalian. Ya, beliau ini memiliki fikih yang luar biasa. Ya. Di zaman kekhilafahan beliau banyak injazat, ya, di antaranya meluasnya kekuasaan Islam. Ya, sudah masuk ke Afrika, ke Persia, ya, dari timur ke barat sudah terbuka, dari utara di Syam, Palestina terbuka, ya, dari selatan Yaman juga terbuka, terbentang Pak, ya, kekhilafahan Islam di zaman Umar bin Khattab. Untuk menyambung informasi, beliau menyederhanakan sistem penyampaian surat dengan membentuk pos-pos, ya. Nah, jadi kalau kita sekarang melihat banyak perusahaan jasa pengiriman paket, ya Pak ya, ada Pos Indonesia, ada yang lainnya, itu merujuk kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an dan belum ada sebelumnya. Dulu orang kalau mau bersurat ya, dari Madinah mau dikirim ke Irak, itu satu orang Pak yang bawa dari Irak sampai ke dari Madinah sampai ke Irak atau dari Irak ke Madinah. Tidak ada pesawat, ya, tidak ada kendaraan bermotor. Kalau pembawa risalah ini selamat, selamat juga suratnya. Kalau meninggal di tengah jalan, meninggal juga suratnya, tidak sampai. Wah, bagaimana kalau bersurat ke Maroko, Al-Maghrib Al-Arabi, ya, di ujung barat Afrika? Wah, jauh sekali itu. Maka Umar bin Khattab membuat pos-pos, ya,
surat ini diantar ke pos ini, petugas pos ini mengantar ke pos selanjutnya. Maka ketika ada yang terputus di tengah jalan, pendek aksesnya untuk ditelusuri. Di mana ini? Ya. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mendapatkan surat dari, kalau kami tidak keliru wallahu a'lam, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an atau gubernur yang lain yang ada di Mesir. Suratnya sampai ke Madinah, tertulis Sya'ban, bulan Sya'ban. Umar bertanya, ini Sya'ban kapan? Sya'ban kemarin ini atau tahun lalu atau kapan? Ya, maka perlu ditentukan tahunnya dan tidak boleh mengikuti tahun-tahun yang sudah ada. Harus sesuai dengan tahun yang khusus untuk umat Islam. Maka para sahabat bermusyawarah dalam menentukan tahun pertama dalam Islam. Ada yang mengusulkan tahun kelahiran Nabi sebagai tahun pertama dalam Islam, tapi menerima pro kontra, ya, karena ada yang mengatakan kalau begitu tidak ada bedanya dengan tahun gajah. Kita mengenal kalender tahun gajah. Kejadian ini terjadi 9 tahun setelah tahun gajah, ya, berarti tahun kelahiran Nabi juga, ketika Abraham menyerang untuk meruntuhkan Ka'bah. Nah, jadi orang dulu itu mengambil kejadian-kejadian besar sebagai tonggak sejarah. Oh, sejak Nabi Adam, Pak, ya, ketika Nabi Adam turun ke muka bumi, nah, itu sebagai patokan sejarah. Kapan ini terjadi? 2 kali hilal setelah Adam turun, ya, atau ketika Nabi Nuh diutus, atau ketika Nabi Nuh membuat kapal dan terjadi badai, banjir, ya, atau ketika Nabi Ibrahim dibakar. Nah, kapan kejadian ini? Satu musim haji ketika setelah Ibrahim dibakar dan dia selamat alaihi salam, dan seterusnya, ya, kejadian-kejadian besar, termasuk Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit, ya, atau kelahirannya dijadikan tonggak sejarah. Ada yang mengusulkan agar penanggalan Islam ini bermula tahunnya dari kelahiran Nabi, tapi belum sepakat sahabat. Ada yang mengusulkan Isra dan Mi'raj sebagai tahun pertama. Ada yang mengusulkan wafatnya Nabi SAW, tapi tertolak karena itu adalah tahun kesedihan. Tidak boleh jadi sesuatu yang baru dan dibanggakan. Ketika Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain mengusulkan bagaimana kalau proses hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah dijadikan sebagai tonggak sejarah dalam Islam, alhamdulillah semua sahabat sepakat. Tidak ada yang menolak. Kejadian yang besar. Hadza firaqun, ya, hasimun bainal haqqi wal batil. Bahwa hijrah adalah momentum memastikan mana yang hak, mana yang batil. Pemisah antara kesyirikan dan tauhid, ya, al-khuruju min dhiqid dunya ila si'atil akhirah, mengeluarkan diri dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Alhamdulillah, ini sejarah yang diterima oleh seluruh sahabat dan mereka menyepakatinya. Maka tahun di mana Nabi SAW berhijrah sebagai tahun pertama dalam Islam. Kemudian mereka pun bermusyawarah untuk menentukan bulan pertamanya, ya, bulan pertama, karena Allah mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Dalam perjalanan 1 tahun ada 12 bulan kata Allah Subhanahu wa taala. Ada 12 bulan. Menentukan 12 bulan ini mana bulan 1, bulan 2 sampai bulan 12,
para sahabat bermusyawarah kembali. Tahunnya sudah disepakati, tapi bulannya bagaimana? Ya, ada yang mengusulkan Ramadan sebagai bulan pertama karena dia adalah sayyidus syuhur, bulan diturunkan Al-Quran. Tapi masih mendapatkan perbedaan pendapat. Ya, Ramadan ini bulan yang paling agung, ya, namun tidak menjadi bulan yang pertama dalam penanggalan Islam karena ini dan itu. Ya. Ada yang mengusulkan bulan Rabiul Awal. Nah, banyak perjalanan sirah nabawiyah terjadi di Rabiul Awal. Mulai dari kelahiran, ya, wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, dan kejadian-kejadian besar terjadi di Rabiul Awal. Termasuk hijrahnya beliau, ya, di Rabiul Awal. Nah, akan tetapi mendapatkan juga pro dan kontra. Alhasil Umar bin Khattab radhiyallahu an memilih bulan Muharram yang dulu namanya Safar Awal. Ada Safar Awal, Safar Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, dan seterusnya. Nah, dipilih Muharram karena dia adalah Syahrullahil Muharram, bulannya Allah yang mulia. Kemudian dia baru saja ditinggalkan oleh Zulhijjah, yaitu kaum muslimin baru melaksanakan ibadah haji. Nah, orang kalau sudah dari haji, ya, Masya Allah, secara batin dosa-dosanya diampunkan, ya, bersih jiwanya, tampilannya juga bersih, sudah tahallul rambutnya, tercukur rapi, pulang ke negara masing-masing, ke kampung masing-masing dari Mekah, ada suasana baru, ya. Musim kebaikan ditutup di Zulhijjah, maka dalam perjalanan tahun maka dipilihlah Muharram sebagai bulan pertama dalam Islam. Ini spirit yang luar biasa, dan sebagai seorang muslim hendaknya kita berbangga jamaah sekalian, memiliki penanggalan yang luar biasa sejarahnya, ya, sejarah yang dalam, yang agung, yang kuat dan tidak terbantahkan. Setiap kita bisa, ya, menentukan kalender untuk kita, menentukan 12 bulan dengan nama-nama pilihan dan momentum-momentum yang ada di dalamnya. Tapi hendaknya setiap muslim menggunakan kalender Hijriyah, ya, kalender Hijriyah, karena ini adalah warisan dari para sahabat ridwanullahi alaihi. Kapan kita pertemuan? Insya Allah tanggal 1 Rabiul Awal nanti, bertepatan dengan tanggal sekian, ya. Momentum-momentum ini tercatat dalam penanggalan Hijriyah. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, terakhir mungkin untuk kesempatan subuh yang mulia ini, kami sangat terkenang, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memilih bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam penanggalan Islam, agar kita memastikan jamaah sekalian, ya, bahwa diri ini terkondisi untuk mengagungkan apa yang Allah agungkan. Allah memilih bulan Muharram sebagai bulan yang haram. Bagaimana kita memposisikan diri untuk menghormati bulan yang haram ini, memperbanyak ketaatan dan tidak mudah melakukan kemaksiatan. Ini bentuk paling utama dalam memuliakan bulan Muharram. Kita juga melihat innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Hendaknya kita memperbarui niat-niat kita di bulan ini untuk perjalanan kita 1 tahun ke depan, ya.
Apakah sudah benar sesuai apa yang Allah inginkan? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tajdidun niyah ini penting. Apakah salat kita, sembelihan kurban kita, pola hidup dan cara mati kita sudah lillahi rabbil alamin atau belum? Ini yang perlu kita pastikan. Kemudian beliau mengatakan Allah juga menutup perjalanan tahun dengan bulan yang haram, yaitu Zulqa'dah dan Zulhijjah. Nah, ini 3 bulan berturut-turut Pak. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Muharram sebagai awal tahun, Zulqa'dah, Zulhijjah sebagai penutup tahun. Kenapa 2 bulan penutupnya? Karena Allah juga, kalau di awal innamal a'malu binniyat, di akhir adalah innamal a'malu bil khawatim. Amalan juga akan dilihat bagaimana endingnya, bagaimana akhirnya. Semoga kita jamaah sekalian memulai tahun ini dengan niat-niat terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya Allah memudahkan seluruh amal-amal ibadah kebaikan yang kita lakukan dan menerimanya. Kemudian insyaallah taala kita akan menutup tahun 1444 Hijriah juga dengan amal-amal soleh. Maka perjalanan tahun adalah perjalanan keistiqomahan. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menentukan tahun ini adalah tahun kita menghadap kepadanya, bahwa tahun ini adalah Allah memanggil kita ke kasih sayangnya, ya. Tahun ini ditakdirkan kita meninggal dunia, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dalam husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Ya, Allah menutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Alhamdulillah, sejatinya jamaah sekalian, spirit hijrah mengajak kita semua untuk memastikan diri dan keluarga mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sejatinya hijrah. Kenapa sahabat mau tinggalkan Makkah yang mereka cintai dan mau berlelah-lelah menempuh 400 sekian kilometer Pak, berjalan kaki, ya, menuju Madinah untuk membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti pola hidup beliau dalam sunnah-sunnah yang mulia. Maka pastikan Pak, 24 jam kehidupan kita penuh dengan nilai-nilai sunnah. Bagaimana cara tidur kita, ya, yang sederhana-sederhana saja, tapi ada nilai sunnah di dalamnya. Jangan tidur kecuali di atas sunnah. Berwudu, ya, bertohara, membaca zikir, membaca doa sebelum tidur, ya. Ada dialog dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku tidur, dengan namamu aku akan bangun. Ya, membaca ayat kursi, zikir-zikir yang lain. Seorang muslim melihat tidur adalah kesempatan hidup terakhirnya di muka bumi ini. Bagaimana mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak di atas kelalaian, tapi di atas ketaatan. Ya, sudah bersuci, sudah bersiap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya manusia Pak tidur, tidak bangun lagi pagi hari. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memesankan, Bismillahi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Dengan namamu ya Allah, aku letakkan sebelah kananku ini. Nah, kita tidurkan menghadap kanan kan di awalnya. Kalau di akhirnya wallahu a'lam, ya, terbolak-balik tidak apa-apa, tapi awalnya di atas sunnah. Ya Allah, aku letakkan ini badanku, ya, dan dengan namamu juga nanti aku akan angkat badanku. In amsaktaha farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadikal mu'minin.
ibadakas salihin. Ya Allah, kalau engkau wafatkan diriku ini, maka rahmati dia ya Allah. Dan bila engkau kembalikan rohku, kembalikan kehidupanku, jaga dia sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah, nikmat Pak, ada dialog dengan Allah sebelum tidur. Orang yang baca doa sebelum tidur, insya Allah Ta'ala ketika bangun, yang pasti pertama dia ingat adalah Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sunnah-sunnah sederhana seperti ini Pak, terkadang terlewatkan. Tidak bisa baca doa bangun tidur karena tidurnya tidak di atas sunnah. Ya. Tidurnya tidak di atas sunnah. Bergerak ke sana kemari, bayangkan Pak, mau masuk toilet, akramakumullah, ada doanya. Mau berwudu, ada doanya. Keluar darinya, ada doanya. Berkendara, ada doanya. Masya Allah. Nah, maka seorang muslim melihat perjalanan hidupnya dengan spirit hijrah adalah memastikan semuanya berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah demikian jamaah sekalian, lagi-lagi kita memastikan diri mendapatkan jaminan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku pasti masuk surga. Jaminan ini Pak tidak ada pada nabi-nabi sebelumnya. Cuma Nabi yang bisa mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Masya Allah. Perkara surga Pak untuk umat Nabi Muhammad itu bukan perkara mampu atau tidak, berhak atau tidak, tapi perkara mau atau tidak. Karena sudah dapat jaminan semuanya masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat yang sudah mengetahui kenikmatan surga terheran-heran Pak, bertanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, adakah orang tidak mau masuk surga?" "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, yang mengikuti sunnahku, menjalankan pola hidupku, dia pasti masuk surga. Tapi siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mengikuti langkah sunnahku, maka dia tidak mau masuk surga. Dia tidak mau masuk surga. Tentunya kita semua jamaah sekalian memastikan diri dan keluarga untuk bisa menjadi bagian dari ahlul jannah, ya, penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma wafiqna lihudak waj'al amalana fi ridhak. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi 'amina hadha ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا الاستقامة حتى الممات. اللهم ارزقنا الاستقامة حتى نلقاك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.